Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua dilindungi dari segala mara bahaya dan dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat seiman, kata kurban berasal dari bahasa Arab yang artinya dekat. Dalam kata lain, kurban artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui penyembelihan hewan ternak. Dan kurban pada hakikatnya adalah bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Sahabat seiman, inilah rangkuman dari MES. 1. Apakah itu kurban? Korban adalah ibadah sunnah yang sangat dianjurkan dilakukan umat Islam. Korban adalah penyembelihan hewan ternak yang dagingnya dibagikan kepada orang yang berkurban ataupun kepada orang-orang yang membutuhkan. Hewan kurban diantaranya unta, sapi dan kerbau untuk maksimal 7 orang. Sedangkan kambing, biri-biri, kibas maksimal 1 orang. 2. Sejarah kurban. Asal mula kurban berawal dari lahirnya Nabi Ismail alaihi wasallam. Pada saat itu dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam tidak memiliki anak hingga di masa tuanya. Lalu beliau berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh." Quran Surah As-Saffat ayat 100. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Ibrahim dengan menganugerahkan seorang putra yang diberi nama Ismail. Sewaktu Nabi Ismail alaihi salam mencapai usia remaja, Nabi Ibrahim alaihi salam mendapat mimpi bahwa ia harus menyembelih putranya Ismail. Mimpi seorang nabi adalah salah satu dari cara turunnya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perintah yang diterimanya dalam mimpi itu harus dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihi salam pun akhirnya menyampaikan isi mimpinya kepada Ismail untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih Ismail. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu?" Ismail menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Quran Surah As-Saffat ayat 102. Dengan tingkat keimanan yang luar biasa, Nabi Ismail ikhlas melakukan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Dan beliau berjanji kepada ayahnya akan menjadi seorang yang sabar dalam menjalani perintah itu. Sungguh mulia sifat Nabi Ismail alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memujinya di dalam Al-Quran. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Quran Surah Maryam ayat 54. Nabi Ibrahim alaihi wasallam lalu membaringkan Nabi Ismail alaihi salam dan bersiap melakukan penyembelihan. Nabi Ibrahim alaihi wasallam dan Nabi Ismail alaihi wasallam nampak menunjukkan keteguhan, ketaatan dan kesabaran dalam menjalankan perintah itu. Saat Nabi Ibrahim alaihi wasallam hendak mengayunkan pedang, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan tubuh Nabi Ismail alaihi wasallam dengan sembelihan besar, yakni berupa domba jantan dari surga yang berwarna putih, bermata bagus dan bertanduk. "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Quran Surah As-Saffat ayat 104-107. Kejadian tersebut merupakan suatu mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menegaskan sampai sejauh mana cinta dan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan melihat apa yang telah dilakukan Nabi Ibrahim alaihi wasallam dan Nabi Ismail alaihi salam lulus dalam ujian yang sangat berat itu. Nabi Ibrahim alaihi salam telah menunjukkan kesetiaan yang tulus dengan mengorbankan putranya untuk berbakti melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Nabi Ismail alaihi wasallam tidak sedikit pun ragu atau bimbang dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyerahkan jiwa raganya untuk dikorbankan. Dari sinilah asal permulaan sunnah berkurban yang dilakukan oleh umat Islam pada tiap hari raya Idul Adha di seluruh penjuru dunia. 3. Hadis berkurban. Perintah melaksanakan kurban telah disebutkan dengan jelas dalam Al-Quran. Salah satunya terdapat dalam surah Al-Kautsar ayat 3 berikut ini,
yang artinya, dirikanlah salat, karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Selain dalam Al-Quran, perintah melaksanakan kurban juga terdapat dalam hadits Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan, tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati menghampiri tempat salat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Dalam hadits lain dikatakan sebagai berikut, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya atas tiap-tiap ahli rumah, pada tiap-tiap tahun disunatkan berkurban. Hadis riwayat Abu Dawud. Hukum melaksanakan kurban bagi umat muslim adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang mampu untuk melaksanakannya. Bahkan, ada sebagian ulama fikih yang menghukumi kurban sebagai suatu kewajiban. Kendati demikian, menurut jumhur ulama mayoritas hukum kurban adalah sunnah muakkadah. Hal ini dikarenakan keutamaannya yang sungguh sangat besar menurut syara. Dalam sebuah hadits riwayat dari Imam Tirmizi telah disebutkan dengan jelas hukum melaksanakan kurban. Rasulullah pernah bersabda, aku diperintahkan untuk berkurban, dan berkurban bagi kalian adalah sunnah. Melaksanakan kurban memiliki sejumlah keutamaan. Berikut ini penjelasannya sebagaimana yang disandarkan pada sejumlah hadits Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saksi amal di akhirat. Artinya, Aisyah menuturkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya, lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Hadits Hasan, riwayat Al-Tirmizi dan Ibnu Majah. Zain Al-Arab menjelaskan bahwa ibadah yang paling utama pada hari raya Idul Adha adalah menyembelih hewan untuk kurban karena Allah. Saat hari kiamat nanti, hewan kurban tersebut akan mendatangi orang yang menyembelihnya dalam keadaan utuh seperti di dunia. Setiap anggotanya, tidak ada yang kurang sedikit pun, dan semuanya akan menjadi nilai pahala baginya. Hewan kurban ini digambarkan secara metaforis akan menjadi kendaraan untuk berjalan melewati sirat. Hal ini merupakan balasan dan bukti keridhaan Allah kepada orang yang melakukan ibadah kurban tersebut. Jadi ibadah penting bagi muslim yang mampu. Ibadah kurban merupakan ibadah penting bagi umat muslim yang mampu. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah, yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memiliki kemampuan untuk berkurban, tetapi ia tidak mau berkurban, maka sesekali janganlah ia mendekati tempat salat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Media untuk meraih ketakwaan. Dikutip dari laman Badan Amil Zakat Nasional Basnas, disebutkan bahwa keutamaan lainnya dari berkurban adalah sebagai media untuk meraih ketakwaan. Ibadah kurban yang dilakukan bukanlah untuk persembahan daging dan darahnya, melainkan untuk mendapatkan ketakwaan. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 37, yang artinya, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Quran Surah Al-Hajj ayat 37. 4. Kriteria hewan kurban. Para ulama menyepakati bahwa semua jenis hewan ternak boleh dijadikan hewan kurban. Namun, terdapat perbedaan pendapat terkait mana yang lebih utama. Imam Malik berpendapat bahwa yang paling utama adalah kambing atau domba, kemudian sapi, lalu unta. Sedangkan Imam Al-Syafi'i berpendapat sebaliknya, yaitu yang paling utama adalah unta, disusul kemudian sapi, lalu kambing. Hewan yang hendak dikurbankan juga hendaknya memenuhi kriteria yang ditetapkan, yaitu 1. Domba daim harus mencapai minimal usia 1 tahun lebih, atau sudah berganti giginya al-jadza. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sembelihlah domba yang jadza, karena itu diperbolehkan. Hadits syahih, riwayat Ibnu Majah, 3130, Ahmad, 25826. 2. Kambing kacang nasib harus mencapai usia minimal 2 tahun lebih. 3. Sapi dan kerbau harus mencapai usia minimal 2 tahun lebih. 4.
unta harus mencapai usia 5 tahun atau lebih. Selain kriteria di atas, hewan-hewan tersebut harus dalam kondisi sehat dan tidak cacat. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Ada 4 macam hewan yang tidak sah dijadikan hewan kurban. 1 yang matanya jelas-jelas buta, 2 yang fisiknya jelas-jelas dalam keadaan sakit, 3 yang kakinya jelas-jelas pincang, dan 4 yang badannya kurus lagi tak berlemak. Hadits Hasan Sahih, riwayat Al-Tirmidzi dan Abu Dawud. Bagaimana hukum orang yang tidak berkurban tapi mampu? Ini haditsnya. Hukum berkurban menurut mayoritas ulama adalah sunnah bagi yang mampu. Seorang muslim dikatakan mampu berkurban apabila ia memiliki dana yang cukup untuk kurban yang melebihi kebutuhannya, dan orang-orang yang wajib ia nafkahi selama hari raya kurban dan 3 hari tasyrik setelahnya, tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Lantas, bagaimana hukumnya jika ada orang yang tidak berkurban padahal dia mampu? Terkait hal ini, para ulama berbeda pendapat, sebab ada yang menghukumi kurban sebagai sesuatu yang wajib, namun ada pula yang menghukuminya sebagai sunnah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum berkurban adalah sunnah, sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa kurban hukumnya wajib bagi setiap orang mukim yang mampu, kecuali orang yang sedang melaksanakan haji di Mina. Di antara argumen Abu Hanifah adalah hadisnya Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, yang artinya siapapun yang menemukan tempat untuk mempersembahkan kurban dan tidak melakukannya, tidak boleh menghadiri tempat sholat kami, kendati di MIKIN. Para ahli hadis menyebutkan bahwa hadis-hadis yang dijadikan hujah mazhab Hanafiyah adalah lemah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum meninggalkan kurban bagi orang yang mampu diperselisihkan oleh para ulama. Menurut mazhab Hanafiyah hukumnya haram berdosa sebab berkurban adalah wajib. Sementara menurut mayoritas ulama tidak ada konsekuensi dosa karena hukum berkurban adalah sunnah tidak wajib. Demikianlah sahabat Mais rangkuman dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga kita dapat berkurban di suatu hari nanti. Amin 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 ya robbal alamin. Kami ucapkan terima kasih atas waktu Anda. Dan kami mengucapkan beribu-ribu maaf apabila ada salah kata atau ucapan dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.